Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas mengenai PSAP 09, 10, 11, dan juga 12. Perkenalkan, nama saya Nadine Nawati dan saya bersama dengan rekan saya yaitu Muhammad Rehan Saputra dan juga Kamelia Mustafa. Baik, di sini saya akan membahas mengenai PSAP 09. PSAP 09 ini adalah PSAP yang membahas mengenai akuntansi kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah utang yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya itu mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Tujuan dari PSAP 09 ini adalah untuk mengatur perlakuan dari akuntansi kewajiban yang meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kewajiban ini terdiri dari dua atau dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kewajiban jangka pendek dan ada juga kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek ini adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam kurun waktu 1 sampai dengan 12 bulan. Sedangkan kewajiban jangka panjang itu adalah kewajiban yang harus dilunasi 1 sampai dengan 5 tahun ke depannya. Jadi bertahun-tahun gitu. Pengakuan kewajiban ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pengeluaran sumber daya ekonomi dikeluarkan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya kewajiban pemerintah kan itu sebagai untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, jika pada saat masyarakatnya ini tertimpa musibah, maka pemerintah itu harus menggalang harus memberi bantuan kepada masyarakatnya. Nah, ini disebut pengeluaran sumber daya ekonomi dikeluarkan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada. Nah, yang kedua itu adalah kewajiban diakui pada saat dana pinjaman itu diterima oleh pemerintah. Contohnya, pemerintah meminjam dana kepada luar negeri. Nah, ketika dana itu sudah ada di tangan pemerintah, nah pada saat itulah kewajiban diakui. Selanjutnya adalah pengukuran kewajiban. Pengukuran kewajiban ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada utang kepada pihak ketiga, yang kedua ada utang bunga, yang ketiga ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, kemudian ada bagian lancar utang jangka panjang, lalu ada kewajiban lancar lainnya, kemudian ada utang peminjaman yang diperjualbelikan dan tidak diperjualbelikan, dan yang terakhir adalah perubahan valuta asing. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dijelaskan oleh Kamelia Mustafa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan PSAP 10 dan 11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 10 atau PSAP 10 adalah pernyataan standar akuntansi pemerintah tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan entitas akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. PSAP 10 terdapat dalam lampiran peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Tujuan PSAP 10 adalah mengatur pelaksanaan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, pembahas estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. PSAP 11, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 11 atau PSAP 11 adalah pernyataan standar akuntansi pemerintah tentang laporan keuangan konsolidasi. PSAP 11 terdapat dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Tujuan PSAP 11 adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintah dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rehan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PSAP 12. PSAP 12 berisi tentang laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan laporan operasional, beban dan surplus defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Tujuan
PSAP 12 ini adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasi ini adalah untuk memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan beban dan surplus defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan operasional berisi tentang mengenai besar beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Kedua, ada mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Mengenai penurunan ekuitas dan peningkatan ekuitas yang terjadi pada suatu entitas. Struktur laporan operasional terdiri dari 1. Pendapatan laporan operasional, 2. Beban, 3. Ada pendapatan dan beban non-operasional, 4. Ada pos luar biasa, 5. Ada surplus defisit laporan operasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.